Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk pengimbasan kami, yaitu pengimbasan pembelajaran mendalam. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sekolah tercinta ini dalam keadaan baik dan sehat. Baik, di sini saya dan Bu Elis, kami akan mengimbaskan tentang pembelajaran mendalam selama 5 hari kami di SMA Negeri 3 Nabire selama 5 hari dari pagi sampai sore. Ya. Bu Eva. Jadi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama di sini yaitu memaparkan pola pikir. Yang kedua, pengertian pembelajaran mendalam. Yang ketiga, prinsip pembelajaran mendalam. Yang terakhir yaitu kerangka pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi pola pikir. Nah, di sini pola pikir atau dalam bahasa Inggris mindset adalah kumpulan keyakinan, sikap dan asumsi yang membentuk cara seseorang berpikir, merasakan dan berkreasi terhadap suatu situasi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau bertanya, apakah sebelum kita bertindak atau kita mengambil keputusan, kita menggunakan pikir kita dulu atau kita berpikir dulu atau tidak? Iya, kita pasti akan berpikir dulu. Sebelum kita melakukan tindakan, kita akan berpikir, kira-kira keputusan saya nanti benar atau tidak, kemudian hasil nanti bagaimana, ya. Jadi di sini ada pola pikir, kemudian tindakan dan hasilnya. Lanjut. Di sini ada dua jenis pola pikir. Nah, yang pertama pola pikir bertumbuh atau disingkat dengan PPB. Yang kedua yaitu PPT atau pola pikir tetap. Nah, di sini yang pertama PPB adalah keyakinan, kecerdasan dan keterampilan bisa kita kembangkan lewat belajar dan usaha. Yang kedua yaitu PPT atau pola pikir tetap. Ya, di situ pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap, tidak bisa dirubah. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, pilih yang pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap? Ya, iya, pola pikir bertumbuh. Kenapa kita memilih PPB ini? Kan tadi Bapak Ibu bilang pilih yang ini karena iya benar. Jadi kita apalagi kan kita seorang guru ya, semakin banyak kecanggihan teknologi. Jadi kita di sini diharapkan kita mampu mengembangkan kompetensi kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengembangkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan ya, seperti kemarin saya dengan Bu Elis, yaitu mengikuti pembelajaran mendalam. Kemudian kalau pola pikir tetap, nah di situ artinya kita tidak mau berkembang atau kita minder atau kita saya tidak bisa untuk mengikuti pelatihan tersebut atau saya tidak mampu. Contohnya saya nggak bisa nih kayak dia nih, kayak Bu Eva misalnya, karena Bu Eva pintar sekali. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa seperti Bu Eva? Caranya bagaimana? Dengan cara belajar, dengan cara mengikuti pelatihan atau otodidak di YouTube dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep PPB atau pola pikir bertumbuh. Nah, kita lihat dari yang pertama dari PPT ke PPB. Nah, kenali suara PPT seperti suara negatif. Saya tidak cukup pintar untuk mengikuti hal tersebut. Kemudian yang kedua, sadari bahwa kita melihat situasi tersebut itu kayaknya kurang mampu, minder, tidak mampu. Kemudian yang ketiga, pikiran negatif itu menjadi pikiran perspektif bertumbuh, misalnya mungkin aku belum menguasainya. Jadi dengan cara kita belajar dan berlatih. Kemudian apa itu PPB?
Nah, di sini kita di situ yang pertama adalah pola pikir berkembang, pembelajaran berkelanjutan, mengatasi kegagalan. Nah, jika kita pernah gagal, apakah Bapak Ibu di sini pernah gagal? Ya? Gagal apa? Ya. Iya. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi kegagalan tersebut? Bagaimana? Misalnya, ya kita mencoba lagi. Ya, kemudian sebagai pondasi karena ia mengatasi hampir setiap aspek dari perkembangan pribadi dan profesi seseorang. Kemudian di sini ada PPT versus PPB. Nah, kalau PPT di sini merasa minder jika gagal. Jadi dia belum ikut berperan tapi sudah gagal duluan, ya. Jadi dia membatasi diri mereka bahwa dia tuh tidak mampu, tetapi belum pernah mencoba. Kemudian tidak berani mencoba hal baru. Yang ketiga, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya. Yang keempat, serangan sebagai ancaman. Jadi yang itu PPT itu dia tetap pikirannya, jadi dia tidak mau berkembang. Kemudian yang PPB, kalau saya gagal, saya akan mencoba lagi. Kemudian berani mencoba hal baru, peluang untuk tumbuh. Jadi kita mau mencoba hal baru, ya. Kemudian 3, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang dapat menentukan hasil. Yang keempat, berani menghadapi tantangan. Yang berikutnya di sini, mengapa PPB itu dibutuhkan? Nah, di situ mendorong individu berani mencoba hal baru, belajar dari kegagalan, dan gigih dalam mencapai tujuan sehingga membuka potensi perkembangan diri tanpa batas. Nah, di sini ada intervensi pola pikir. Nah, sebelum lanjut di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami tantangan di dalam kelas Bapak Ibu? Banyak. Oh iya. Coba. Ibu siapa yang mau ini? Saya mau mendengar tantangan. Coba. Bu siapa? Bu Yuni coba. Oke, baik. Ini maksudnya tantangan yang bagaimana dulu? Tantangan dalam kelas misalnya dengan murid atau dengan guru atau dengan masyarakat juga bisa. Ya, kalau di dalam kelas banyak sekali ya sebenarnya tantangan, baik itu dari sikap anak maupun dalam kita menyampaikan pembelajaran, kita menemukan kesulitan, bagaimana caranya kita supaya anak ini paham semua materi yang kita sampaikan. Nah, kalau saya itu berat di karakter dan sikap anak seperti itu. Cukup. Oke, jadi terima kasih Bu Yuni. Tadi Bu Yuni yaitu menghadapi anak karakternya ya. Nah, di sini ketika Bu Yuni menghadapi masalah seperti itu, apa yang Bu Yuni lakukan? Kira-kira apa dia punya pemecahan masalah tersebut? Solusinya? Baik, untuk solusi biasanya saya berkoordinasi dengan teman sejawat. Nah, saya bercerita, saya menemui masalah ini dengan siswa ini. Anaknya sering misal ganggu teman atau dia jalan terus di kelas tidak mau menulis. Nah, itu sering saya diskusi dengan teman sejawat, baik itu yang senior ataupun yang sama-sama di kelas rendah. Solusinya bagaimana untuk anak ini? Apakah dia harus didudukkan terpisah atau dia harus duduk di depan dengan saya? Yang penting anak ini bisa diam dan tidak mengganggu temannya, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Yuni. Nah, jadi tadi tantangan Bu Yuni yaitu menghadapi anak yang karakternya ya. Kemudian dia punya solusi yaitu dengan cara dengan
sharing ya, sharing dengan teman guru, teman sejawat. Bagaimana cara dia menghadapinya? Yaitu dengan cara tadi, misalnya anaknya duduk di depan atau disendirikan ya. Nah, contoh lain misalnya anak yang belum lancar membaca. Nah, di sini contoh anak yang belum lancar membaca, kira-kira apa yang solusi yang kita solusi bahwa anak tersebut supaya agar bisa cepat membaca itu caranya bagaimana Bapak Ibu? Biasanya guru kelas 1 2 ya. Bahkan ada yang kelas tinggi pun belum lancar membaca. Nah, di sini contoh yang pertama, pola pikir yang pertama itu segera dorong murid untuk mencoba lagi jika mengalami masalah atau tantangan. Kemudian yang kedua, beri pujian proses, misalnya bagus nak, kamu harus belajar lebih giat lagi, sedikit lagi, pasti kamu bisa. Pada saat murid mau mencoba lagi karena telah berusaha. Kemudian yang ketiga, kemudian jelaskan perbedaan utama PPT dan PPB dalam menghadapi tantangan belajar. Kamu bisa kok, kamu pasti bisa. Jadi mereka mau berusaha. Kan teman-teman juga bisa belajar membaca. Kamu pasti bisa seperti teman-teman lainnya. Kalau kamu tidak bisa, maka dia membatasi diri dia sendiri bahwa dia tidak bisa. Kemudian yang keempat, jelaskan kepada murid bahwa kegagalan adalah cara otak untuk belajar dan berkembang. Jadi pasti kita semua pernah mengalami yang namanya kegagalan. Lanjut Bu Eva. Ya, jadi di sini pembelajaran mendalam yaitu pembelajaran yang merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi di sini ditekankan, ya, lanjut lagi yang tadi. Nah, di sini ditekankan memuliakan. Jadi pembelajaran mendalam itu dia adalah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, berkesadaran ini artinya anak-anak itu hadir ke sekolah itu untuk apa? Bahwa mereka itu harus sadar bahwa mereka ke sekolah itu untuk apa kira-kira. Jadi anak-anak kita ini banyak yang kita temui belum sadar mereka ke sekolah itu bikin apa, ya. Jadi kita harus menekankan bahwa kamu ke sekolah itu kamu untuk belajar. Nah, kira-kira di sini berkesadaran contohnya apa ini Bapak Ibu? Contoh berkesadaran. Contoh di dalam kelas misalnya. Baca buku mungkin berbaca apa? Iya, bisa. Jadi datang ke sekolah, kira-kira dia sudah piket atau belum? Ya, apakah dia kerja PR atau tidak? Itu bahwa mereka itu sadar bahwa mereka ke sekolah itu untuk belajar. Kemudian bermakna. Nah, bermakna ini artinya anak-anak ke sekolah itu mereka belajar, kemudian mereka mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contoh, misalnya di sekolah kita belajar tentang hemat energi, ya. Misalnya hemat energi tidak boleh menyalakan kipas lampu pada siang hari atau keran. Ya. Nah, kalau sudah tidak digunakan ditutup kembali. Nah, di sekolah itu kan di sekolah materinya. Nah, mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di rumah misalnya siang-siang lampunya nyala, jadi dia bisa mengaplikasikan dari materi di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menggembirakan, ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang menggembirakan itu kira-kira yang seperti apa? Ya Bapak, coba Bapak. Belajar yang dalam kondisi siswa itu merasa senang dengan penyampaian dari guru yang mengajar. Kira-kira
bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang menggembirakan kepada anak itu? Contohnya seperti apa Bapak? Kita dengan cara seperti apa? Jadi untuk metode yang disampaikan dari guru bisa jadi berbagai macam metode ya. Jadi yang pertama itu tentunya tentang persiapan ya, persiapannya, kemudian metode yang disiapkan dari guru itu harus metode yang melibatkan siswa aktif gitu ya, siswa aktif. Iya, jadi benar. Jadi pembelajaran yang menggembirakan yaitu, jadi kita sebagai guru mempunyai metode, strategi ya, bagaimana cara kita menghadapi anak supaya pembelajaran itu menggembirakan. Contoh, misalnya kita bisa membawa anak keluar kelas, misalnya belajar tentang apa? Bunga sempurna dan tidak sempurna, kita bisa lihat keluar. Nah, coba anak-anak lihat keluar. Coba kalian lihat bunga-bunga, kalian petiklah itu bunga. Kalian lihat, kira-kira di situ termasuk bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Nah, kalau bunga sempurna itu contohnya seperti apa? Ada putih, ada benang sari, ada kelopak dan lain-lain. Jadi kita bisa membawa mereka keluar kelas, tidak hanya di dalam kelas saja, tapi kita bisa membawa mereka keluar kelas. Nah, itu melalui olah pikir. Nah, olah pikir tadi seperti materi yang kita ajarkan, kemudian olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kemudian mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Lanjut. Nah, di sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, ya, melalui olah pikir. Nah, di sini tadi ada olah pikir. Olah pikir kita dapat menganalisa dan memecahkan masalah. Kemudian olah hati, kita mengasah kepekaan, ya, kepekaan yang ada moral, spiritual. Kira-kira ada Bapak Ibu kita ajarkan moral kepada anak-anak? Ada tidak? Pasti ada, ya. Kemudian olah rasa, kepekaan estetika, empati, ya, kemampuan menghargai. Jadi kita tekankan lagi kepada anak-anak bahwa kita harus mempunyai empati, ya, menghargai. Kemudian olahraga. Nah, olahraga juga kita ada ya Bapak Ibu, kita adakan misalnya senam ya. Di situ untuk meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Ya, di sini ada 8 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama takwa kepada Tuhan, yang kedua kewarganegaraan, yang ketiga pengenalan kritis, kemudian kreativitas, kemudian kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ya, jadi prinsip pembelajaran di sini kita bisa mengingatnya dengan BBM ya, berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Kita bisa menghafalnya atau mengingatnya dengan BBM. Kemudian pengalaman belajar. Nah, seperti tadi ada 3M ya di sini, memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Jadi memahami tadi menghubungkan pengetahuan dengan pengetahuan sebelumnya, kemudian menghubungkan lagi dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian mengaplikasikannya yaitu pengalaman belajar di sekolah. Jadi kita bisa anak-anak itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian merefleksi, menerapkan strategi berpikir, kemudian berpikir kritis dan mencari solusi. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama di sini adalah praktik pedagogis. Nah, di sini ada strategi, model, kemudian media pembelajaran. Jadi kita pasti punya strategi ya Bapak Ibu, cara kita mengajar, kemudian model apa, metode apa, kemudian ada medianya. Kemudian kemitraan. Nah, Bapak Ibu di sini saya mau bertanya, apakah selama ini di sekolah kita kemitraan pembelajaran itu ada dari orang tua? Ada tidak? Ya, kemitraan itu kerjasama antar orang tua. Apakah ada? Komunitas? Apa contohnya? Boleh, grup kelas.
Nah, contoh lain Bapak Ibu kesehatan di puskesmas ya. Jadi mereka datang ke sekolah untuk apa namanya Bapak Ibu? Ya, contoh imunisasi. Nah, jadi banyak kemitraan atau kerjasama antar guru, antar orang tua, peserta didik. Iya. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Nah, di situ ada ruang fisik ya, ruang virtual, budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, jadi di sini contoh seperti yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan apa ini? LCD ya, infocus. Jadi kita bisa menerapkan juga di dalam kelas ya Bapak Ibu. Misalnya kita membuat LKPD seperti tadi Bu Eva ya, kita bisa menggunakan Canva ya, contoh Canva. Jadi kita bisa melihat LKPD yang sesuai dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Ya contohnya misalnya kelas 1 2 kan mereka lebih senang yang berwarna-warni. Jadi kita bisa memilih LKPD yang sesuai dengan pembelajaran yang ada di kelas. Oke, mungkin itu Bapak Ibu pembelajaran mendalam. Kita lanjutkan dengan apa? Asesmen ya. Jadi masih lanjut ya. Asesmen yang akan dibawakan nggak usah dipus. Ya, jadi asesmen ya. Jadi ada penilaian. Yang pertama yaitu RPP. Ya, RPP nanti ada pembelajaran mendalam, perencanaan mendalam. Ya. Ini yuk. Jadi Bapak Ibu, saya mau bertanya tadi pembelajaran mendalam yaitu apa? Pembelajar ya? Iya. Pembelajaran yaitu pembelajaran pendekatan dengan pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olahraga, satu lagi olah hati. Iya. Baik, terima kasih Bu Vina. Bapak Ibu, saya melanjutkan dari penjelasan dari Bu Vina terkait pembelajaran mendalam. Pertama kami ucapkan terima kasih untuk sekolah yang sudah melibatkan kami dalam pelatihan ini, sehingga menambah wawasan bagi pengembangan diri kami dan juga pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak Ibu, adapun kegiatan ini kami ingin membagikan dari hasil apa yang kami dapat setelah pelatihan. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua dan bisa digunakan di dalam kelas. Nah, secara garis besar tadi Bu Vina sudah jelaskan apa itu pembelajaran mendalam, apa-apa saja kerangkanya, apa-apa saja pembelajarannya, apa-apa saja prinsipnya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini bukanlah kurikulum yang baru. Ini adalah kurikulum merdeka. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan yang ditambahkan ke dalam kurikulum merdeka untuk menyempurnakan kurikulum merdeka. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat di RPP dan lain sebagainya sama Bapak Ibu. CP-nya sama, ATP-nya sama, hanya ditambahkan di situ pengalaman belajar untuk anak-anak. Di mana tadi Bu Filan sudah sampaikan ada prinsipnya berkesadaran atau mindful, ada prinsipnya bermakna atau meaningful, dan ada prinsipnya menggembirakan atau joyful. Nah, itu saja Bapak Ibu perbedaannya ya. Jadi pembelajaran mendalam ini adalah kurikulum merdeka yang disempurnakan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke asesmen pembelajaran mendalam. Lanjut Bu Eva.
pada asesmen pembelajaran mendalam mendorong adanya skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Lanjut ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke asesmen pada pembelajaran mendalam terbagi dua, ya sama saja Bapak Ibu dengan yang biasa kita lakukan di kurikulum Merdeka, ya. Yang pertama asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif, yang kita sudah biasa lakukan. Di asesmen formatif, yaitu asesmen bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Jadi tujuannya yang mau kita garis bawahi adalah tujuan asesmen formatif ini adalah untuk memperbaiki proses belajar. Kira-kira Bapak Ibu sudah sering melakukan tes formatif ya? Sudahkah Bapak Ibu? Iya sudah. Mungkin setelah satu bab pelajaran kita kasih formatif, atau mungkin setelah dua bab pelajaran kita kasih formatif. Nah, kemudian formatif ini bisa dilakukan dalam dua cara. Yang pertama dilakukan di awal pembelajaran, dan yang kedua dilakukan selama proses pembelajaran. Asesmen yang di awal pembelajaran ini Bapak Ibu yang dulu awal pertama kurikulum Merdeka ada, kita kenal dengan istilah diagnostik test. Nah, jadi anaknya dilihat dulu kesiapannya bagaimana. Apakah kalau kita mau ajarkan materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak? Apakah kalau kita ajarkan materi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari anak dan lain sebagainya? Nah, itulah yang kita kenal dengan asesmen di awal pembelajaran. Kemudian asesmen formatif yang kedua adalah asesmen dalam proses pembelajaran, yaitu yang kita lakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Jadi Bapak Ibu, biasanya selama proses pembelajaran kita lihat mana anak yang aktif menjawab pertanyaan, mana anak yang selalu tepat waktu datang ke sekolah, mengerjakan tugasnya selesai, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita nilai di selama proses pembelajaran. Maka itu termasuk ke asesmen formatif. Kemudian asesmen yang selanjutnya adalah asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, biasa ini kita pakai untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan sumatif akhir tahun, maka itu sudah termasuk untuk syarat kenaikan kelas. Demikian Bapak Ibu ya, perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi yang formatif itu kita lakukan untuk memperbaiki proses belajar, sementara yang sumatif itu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan ketercapaian pembelajaran. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu, nilai yang dirapot itu nilai formatif atau sumatif? Bapak Ibu, kira-kira itu nilai formatif atau sumatif? Ada Bapak Ibu yang mau menjawab kah? Nilai yang kita taruh dalam rapot siswa itu formatif atau sumatif? Dua-duanya, baiklah. Ya, iya. Dua-duanya ya Pak Guru ya. Dua-duanya plus kan. Iya benar ya. Iya. Jadi selama pembelajaran siswa sudah kita nilai, nanti di akhir mereka lagi ada yang namanya ulangan atau sumatif akhir semester. Nah, penggabungan keduanya itulah nanti jadi syarat apakah mereka naik kelas atau tidak, atau untuk kelas 6 apakah mereka lulus atau tidak. Demikian Bapak Ibu ya. Lanjut Bu Eva. Nah, kemudian ini ada bentuk-bentuk asesmen baik secara formatif ataupun sumatif. Nah, contoh-contoh bentuk tes asesmen formatif yang bisa kita gunakan itu misalnya kita pakai jurnal reflektif, kemudian pakai
penilaian diri sendiri atau self assessment, kemudian pakai peer assessment atau penilaian rekan sejawat. Artinya siswa menilai temannya, bagaimana waktu temannya tadi menjawab pertanyaan benar atau tidak, waktu temannya presentasi bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menggunakan checklist kemajuan belajar dan lainnya. Kemudian bentuk tes formatif lainnya yaitu ada juga bentuk peta konsep, bentuk umpan balik formatif, classroom assessment technique, observasi dan lainnya. Nah, kemudian di penilaian sumatif ini yang biasanya kita lakukan dengan tes lisan. Ya, kemudian tes tertulis. Tes tertulis misalnya yang sering kita buat Bapak Ibu ada pilihan ganda, ada isian, ada uraian dan lain sebagainya. Kemudian laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Lanjut Bu Eva. Nah, ini ada beberapa contoh teknik assessment yang bisa kita buat Bapak Ibu. Mungkin di antara kita paling sering menggunakan yang ini Bapak Ibu ya, tes tulis ya. Menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis bisa berupa pilihan ganda, isian, uraian. Kita kan biasa sumatifnya bentuk soalnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ada yang mengerjakan soal pilihan ganda, isian dan uraian. Nah, ternyata Bapak Ibu ada banyak jenis penilaian yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Misalnya dengan menggunakan project ya, menggunakan project, di mana project itu adalah siswa kita minta untuk membuat aktivitas terencana yang nanti ada hasilnya produknya, ya semacam praktek yang menghasilkan produk. Nah, misalnya contoh di kelas 2 ada project membuat taman kelas. Nah, sudah dimulai, nah sementara berjalan, nanti hasilnya bagaimana? Kita lihat di akhir tahun Bapak Ibu. Nah, ada juga proyek-proyek lainnya, proyek memasak, proyek menggambar, membuat karya apa saja. Nah, kemudian ada tes lisan, menilai siswa secara verbal secara langsung, ada penugasan, ada portofolio dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan mana yang Bapak Ibu kira sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Lanjut Bu Eva. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita biasa melihat RPP model kurikulum Merdeka sudah biasa. Nah, ini saya akan tampilkan sebagai contoh untuk kita semua model rencana pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, tidak jauh beda. CP dan ATP-nya sama, hanya dalam kegiatan pembelajarannya ditambahkan 3 prinsip yang tadi. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan retensi siswa atau daya ingat siswa tentang pembelajaran. Jadi mereka bukan hanya paham pelajaran, tapi mereka tahu maknanya itu apa, bagaimana mereka menggunakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu, di bagian perencanaan pendalam ada 4 bagian. Yang pertama identifikasi, kedua desain pembelajaran, ketiga pengalaman belajar, dan keempat ada assessment. Nah, di bagian identifikasi dari modul pembelajaran itu memuat 3 hal. Mengidentifikasi kesiapan murid, kemudian memahami karakter materi pembelajaran, kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Nah, kesiapan murid ini Bapak Ibu seperti itu tadi karakternya. Kira-kira apakah materi yang mau kita bawakan ini anak-anak sesuai atau tidak, bisa menerima atau tidak, sesuai kemampuan mereka atau tidak. Nah, kemudian menentukan dimensi profil lulusan seperti tadi sudah dijelaskan Bu Vina ada 8 ya. Nah, kemudian bagian kedua dari RPP-nya atau rencana pembelajaran mendalam ada menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran. Di dalam kerangka ini ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama itu praktis pedagogis, artinya model pembelajaran apa yang Bapak Ibu mau gunakan nanti di situ. Apakah inquiry, apakah project based learning, problem based learning, apakah demonstrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kemitraan, ya kemitraan ini artinya kerjasama. Kalau misalnya Bapak Ibu punya project
ingin membuat siswa mengamati bagaimana proses pembuatan roti di toko roti jempol misalnya, maka Bapak Ibu akan bekerja sama dengan pemilik toko roti jempol. Nah, kemudian ada lingkungan belajar. Jadi setelah kita tentukan tadi apa tujuan pembelajarannya, kita menentukan kira-kira lingkungan apa yang cocok. Apakah mereka butuh dalam kelas atau keluar dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, pengalaman belajar. Dalam pengalaman belajar ini mencakup tadi prinsip pembelajaran Bapak Ibu. Ada beri kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dan juga memuat deskripsi pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar ada 3 ya Bapak Ibu, memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Nah, yang terakhir ada assessment. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal Bapak Ibu, assessment di awal, assessment pada proses dan assessment pada akhir. Ada formatif, ada sumatif. Nah, yang di awal dan selama proses ini termasuk assessment formatif. Nah, yang di akhir termasuk sumatif. Lanjut Bu Eva. Nah, bentuk RPP-nya demikian Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada di bagian identifikasi. Dari 8 profil lulusan, kita bisa pilih, tidak harus 8. Kira-kira mana yang sesuai dengan kita punya rencana pembelajaran. Kalau 2 ya centang 2, kalau 3. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian desain pembelajaran ya. Setelah tujuan, kemudian ada praktik pedagogis, model pembelajaran apa yang mau kita gunakan. Kemudian kemitraan dengan siapa mau bekerja sama. Kemudian ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Ya, lanjut Bu Eva. Nah, selanjutnya bagian ketiga adalah pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar ada 3 tadi Bapak Ibu. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi nanti dalam RPP juga tersantum demikian ya. Nah, di bagian memahami itu ada pengetahuan esensi dan pengetahuan nilai dan karakter. Di bagian aplikasi merupakan pengaplikasi pemahaman secara kontekstual ke kehidupan nyata. Jadi pelajaran itu kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya Bapak Ibu, anak-anak topik pelajarannya belajar penjumlahan. Nah, mungkin di kelas kita bisa buat permainan-permainan apa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka buat uang-uang kertas, kemudian ya jual-jual stiker misalnya. Nah, kalau uangnya sekian, kembaliannya berapa? Nah, kalau dia sudah beli dengan uang itu cukup atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah merefleksi. Jadi setelah kita kasih pembelajaran, nah kita diharapkan untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah berhasil atau tidak? Apakah perlu perbaikan atau tidak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada assessment. Assessment ini penilaian yang kita lakukan terhadap pembelajaran yang sudah dibuat. Lanjut Bu Eva. Bapak Ibu langsung saja, singkat saja, ini contoh modul ya dari ada nama penyusunnya Pak Jumadi SD Negeri Jayanti. Ini modul yang baru saja dibuat ya. Bagian pertama identifikasi. Nah, di bagian identifikasi ada pengetahuan awal, yaitu murid sudah mengenal pecahan sederhana dan bilangan desimal, tetapi masih banyak yang belum paham cara mengalikan dan membagi pecahan. Nah, dari identifikasi ini nanti akan dikembangkan kegiatan pembelajaran seperti apa yang sesuai, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian minat. Murid lebih semangat belajar jika ada gambar, alat peraga, permainan, atau kegiatan kelompok. Kemudian latar belakangnya, murid berasal dari keluarga sederhana, sering membantu orang tua berbelanja atau menakar barang, tapi belum terbiasa menghubungkan kegiatan tersebut dengan pelajaran. Jadi di sekolah mereka belajar matematika, tapi ketika sampai di rumah, mereka tidak tahu bagaimana caranya menakar barang. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang dimaksud dengan pembelajaran yang bermakna. Jadi apa yang dia pelajari di sekolah, diharapkan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kemudian kebutuhan belajar. Apa yang dibutuhkan murid untuk materi pembelajaran di hari itu? Misalkan dia butuh penjelasan yang jelas dan bertahap, butuh media visual, atau juga butuh latihan soal dan kerja kelompok. Kemudian kita lanjut ke materi pembelajaran. Nah, di bagian materi pembelajaran ada jenis pengetahuan konseptual dan prosedural, relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, inti pembelajaran mendalam itu ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, relevansinya misalkan pada saat memasak. Nah, setengah liter minyak itu seberapa? Kemudian berapa banyak yang perlu dia belanjakan? Bagaimana cara membagi makanan dan bagaimana cara menghitung potongan harga dengan kaitannya dengan pelajaran yang dipelajari di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian membantu murid berpikir logis dan terampil dalam hitung-hitungan sehari-hari. Kemudian tingkat kesulitan. Ada yang sedang, kemudian diajarkan secara bertahap agar murid tidak bingung, kemudian perlu latihan rutin agar lebih paham. Selanjutnya struktur materi. Nah, pertama diajarkan pecahan ke desimal, lanjut dengan perkalian pecahan dengan bilangan asli, kemudian perkalian dua pecahan dan pembagian pecahan, dan terakhir dengan penerapan dalam soal cerita. Jadi nanti dalam soal cerita ini guru bisa membuat versi soal yang bagaimana anak itu akan bisa mengaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Oke, kemudian nilai dan karakter, melatih ketelitian dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian dimensi profil lulusan. Nah, untuk pembelajaran ini ya Bapak itu tadi menggunakan 5 profil. Dari 8 profil bisa dipilih Bapak Ibu ya, tidak harus semua. Dia gunakan 5. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penerapan kritis, kreativitas, kolaborasi dan kemandirian. Nah, kemudian yang selanjutnya ada desain pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajarannya ada peserta didik mampu memahami konsep dan operasi hitung pecahan, termasuk perkalian dan pembagian, serta mengaitkannya dengan bilangan desimal dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dalam pelajaran itu, yaitu ada IPA, topik pengukuran dan takaran, bahasa Indonesia, memahami dan membuat soal cerita, PPKN, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kelompok. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ya. Ada pertemuan pertama, mendidik peserta didik dapat mengubah pecahan ke bentuk desimal. Kemudian pertemuan kedua, pendidik dapat mengalihkan pecahan dengan bilangan asli, dan seterusnya sampai pertemuan kelima. Nah, topiknya disesuaikan dengan kelima tujuan pembelajaran tadi Bapak Ibu ya. Kemudian praktik pedagogis. Nah, di sini beliau menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau belajar dari masalah sehari-hari. Nah, kegiatannya begini Bapak Ibu, contoh kegiatan. Anak diminta mengamati saat di rumah. Ibu punya 1 liter sirup, lalu dipakai setengah liter untuk membuat minuman. Berapa sisa sirupnya? Nah, mungkin kalau dengan angka, ya anak-anak hanya kerjakan angka saja itu Bapak. Tapi kalau sudah di rumah, dia ketemu dengan permasalahan seperti ini, nah bisa tidak dia menjawab permasalahan tersebut begitu. Kemudian kegiatan yang kedua, anak menulis jawaban dan menceritakan cara menyelesaikannya dengan kalimat sendiri. Nah, kemudian pembelajaran kontekstual, ya, belajar kehidupan nyata. Anak belajar dengan hal-hal yang sering mereka temui. Nah, contohnya anak-anak bisa belajar tentang pecahan ini dari ketika mereka punya roti 1 mau dibagi bertiga temannya, bagaimana caranya, seberapa satu orang dapatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian model pembelajaran lain yang bisa digunakan adalah inquiry atau menemukan sendiri. Nah, contoh misalnya, guru memberi beberapa contoh perkalian pecahan, misalnya setengah, seperempat, sepertiga, dan seperdua, setengah. Kemudian anak diminta mencari polanya. Apa yang terjadi kalau pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut, dan lain sebagainya. Kemudian di akhirnya anak diminta menulis kesimpulan. Kalau pecahan dikali maka, nah hasilnya bagaimana? Begitu.
Kemudian pilihan model pembelajaran yang lain yang bisa lakukan adalah pembelajaran kolaboratif atau belajar berkelompok. Ya, lanjut, Bu. Kemudian kemitraan pembelajaran. Nah, dalam kemitraan, guru bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan guru lain, guru bidang studi lainnya, dengan teman sebaya dan masyarakat sekitar. Kemudian lingkungan pembelajaran, ada ruang kelas, dinding kelas, papan interaktif dan peraga, budaya kelas aktif, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, kemudian pengalaman belajar. Ada bagian awal. Di sini tadi bisa kita tambahkan, misalkan memberikan siswa pertanyaan pemantik, atau memberi siswa motivasi atau persepsi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian inti, lanjut Bu Eva. Di bagian inti, nah kegiatannya dibuat dalam 3 pengalaman belajar tadi, yaitu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi. Lanjut Bu Eva. Oke, lagi ke bawah. Oke, nah dan bagian yang paling terakhir adalah assessment, ya. Kira-kira dengan topik pembelajaran pecahan tadi, assessment apa yang sesuai kita mau buat, metode apa. Nah, contohnya kalau di sini dia gunakan mengajukan pertanyaan, ya. Oke. Ada juga menggunakan kuesioner. Nah, ke bawah Bu Eva. Menggunakan observasi langsung juga bisa, menggunakan penilaian teman sebaya juga bisa, menggunakan penilaian diri sendiri juga bisa. Nah, terakhir Bapak Ibu diberikan soal, bisa praktik juga Bapak Ibu ya, sebagai bagian dari assessment. Oke, baik Bapak Ibu, demikian mengenai rencana pembelajaran. Mungkin tidak berbeda dengan kurikulum merdeka, hanya bedanya tadi di situ Pak Guru, ada prinsipnya ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, begitu. Bu Eva, slide terakhir. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, nah mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kurikulum merdeka itu harus disempurnakan? Memangnya belum sempurna begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, alasannya kenapa disempurnakan adalah melihat hasil bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih sangat rendah. Nah, bisa dilihat itu kemampuan membacanya. Ya, warna hijau berarti level 1, warna kuning level 2, warna merah level 3, nah warna gelap ini level 4 sampai 6. Sementara di Indonesia level membaca siswa masih di level 1, ya. Masih di level 1. Kemudian tingkat matematikanya ya juga masih di level 1, masih hijau Bapak Ibu. Dan kemampuan sainsnya juga masih di level 1, masih warna hijau. Nah, dengan demikian maka diupayakan untuk membuat kegiatan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian terkait assessment dan rencana pembelajaran. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin terkait tadi assessment dan rencana pembelajaran. Entah Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya kah? Ada, oh ya Bu Eva. Silakan Bu Eva. Baik Bapak Ibu, minta maaf ya saya mengambil waktunya sedikit lagi. Mungkin ini menjadi permasalahan untuk kita semua dan sampai sekarang pun kita masih bergelut dengan itu. Yang saya mau tanyakan, kan tadi di pembelajaran mendalam ini kita membangun kemitraan dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar dan komunitas, ya kan, dengan kita sesama rekan guru. Yang saya mau tanyakan,
seperti yang beberapa kali kita alami ya, kasus kita dengan anak gitu ya. Dan beberapa kali juga saya di kelas, saya tanya anak itu apakah orang tuamu tanya PR-mu ada atau tidak? Enggak bu. Kamu belajar lagi nggak di rumah? Enggak bu. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana cara kita mengimbasi pembelajaran mendalam ini ke orang tua, karena kan nggak cukup hanya kita gitu, kan orang tua yang sebagai guru dan sekolah utama dan pertama buat anak. Jadi bagaimana kira-kira kalau kita mau mengimbasi pembelajaran mendalam ini ke lingkungan keluarga atau orang tuanya? Gitu. Baik, terima kasih Bu Eva. Nah, kalau dari saya, Bu Guru yang saya sudah pernah lakukan, memang tugas guru semakin berat kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua ya Bapak Ibu. Nah, maka yang saya pernah lakukan itu misalnya ada ulangan formatif atau ulangan sumatif. Nah, di atas ulangan anak-anak setelah kita kasih nilai, kasih tahu anak, kasih ke orang tuamu. Nah, tanda tangan orang tua. Nah, maka apa yang terjadi di situ? Anak berkomunikasi dengan orang tua. Jadi orang tuanya tahu, oh nilai anaknya ternyata begini. Oh anaknya ternyata bakatnya di bagian ini, yang pelajaran ini kurang. Berarti ini butuh les di bagian pelajaran ini. Oh berarti bakatnya di sini, ini akan dikembangkan. Nanti mungkin cita-citanya jadi apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan salah satu cara itu ya sederhana memang, tapi harapannya ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi orang tua tahu perkembangan anak di sekolah begitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Kita sharing dengan pertanyaan Bu Eva tadi. Ya, silakan Bu Vina. Nah, izin. Kalau saya kan punya grup WA kan di kelas 3B. Jadi setiap ada PR itu kadang saya foto, saya kasih ke orang tua, saya bilang bahwa ada PR hari ini. Jadi di situ juga bahwa orang tua itu bisa tahu bahwa ada PR hari ini. Jadi saya bilang Bapak Ibu ini PR anak-anak. Jika anak-anak belum selesai bisa dilanjutkan di rumah. Jadi kadang kan ada anak yang masih lambat, jadi saya fotokan. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau sama? Buin sama? Baik, mungkin tambahan lagi dari Bu Vina, kita bisa memanfaatkan grup WA ya Bapak Ibu. Nah, setiap wali kelas punya grup WA ya. Dan saya harap guru mapel juga ada di grup WA. Saya tidak tahu apakah di kelas 2A ada guru mapelnya, saya cek kembali Bapak Ibu. Nah, mungkin ada tambahan lagi kan Bapak Ibu? Selain dua cara tadi, mungkin semakin banyak cara, kita semakin bersemangat. Adakah Bapak Ibu, bagaimana cara kita membangun kemitraan dengan orang tua terkait dengan perkembangan anak? Ya, Pak Musa silahkan. Terima kasih, saya tambahkan sedikit. Pembelajaran deep learning ini sudah sangat bagus. Sama dengan kurikulum diubah-ubah, tetapi pembelajaran ini lebih ditingkatkan, diterjemahkan lebih mendetail lagi. Jadi kalau saya membaca atau menganalisa dari hasil pembelajaran deep learning itu sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana kita guru menerjemahkan di kelas. Itu yang menjadi PR kita bersama. Dan sangat bagus ilmu yang saya dapat. Pembelajaran deep learning tidak beda jauh dengan pembelajaran berpikir kritis, POTS. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Ya, tujuannya demikian ya Pak Guru. Dilakukan pembaharuan supaya kurikulum itu semakin tahun semakin baik. Demikian. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mengganjal di hati, yang ingin sekali ditanyakan. Oke, jika tidak ada lagi, mungkin demikian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu, saya bisa minta bantuannya Kak, ikuti saya ya. Prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Terima kasih Bapak Ibu.
Sekali lagi tepuk tangan untuk